Imunitas sendiri terdiri dari imunitas aktif dan imunitas pasif. Jadi imunitas pada seseorang dapat diinduksi oleh infeksi atau vaksinasi. Makanya biasanya kan kalau bayi baru lahir itu selalu dikasih imunisasi ya atau vaksinasi. Vaksinasi atau itu disebut dengan imunitas aktif. Nah, atau diberikan pada seseorang melalui transfer antibodi atau limfosit dari seseorang yang terimunisasi aktif atau disebut dengan imunisasi atau imunitas pasif. Jadi untuk lebih jelasnya, imunitas aktif. Nah, ini ya. Jadi seseorang yang terpapar antigen dari suatu mikroba akan memberikan suatu respon aktif untuk menghilangkan infeksi dan membentuk kekebalan terhadap infeksi berikutnya oleh mikroba tersebut. Individu seperti itu disebut sebagai imun terhadap antigen mikroba tersebut, berlawanan dengan individu naif yang belum pernah terpapar agen antimikroba tersebut. Ini adalah imunitas aktif. Nah, sementara dalam kekebalan pasif atau pada imunitas pasif itu individu yang naif tadi yang belum mengenal mikroba menerima antibodi atau sel, misalnya limfosit, dari individu lain yang sudah kebal terhadap infeksi. Artinya individu tersebut emang sudah pernah ya terinfeksi oleh salah satu jenis agen infeksius, yaitu baik bakteri atau virus itu kan. Nah, sehingga yang naif ini kan akan menjadi aktif karena dia tadi sudah pernah terpapar, sudah mengenali. Kenapa? Karena nanti akan disimpan di dalam sel memori. Nah, itu makanya orang yang sudah pernah terinfeksi itu bisa reinfeksi kembali. Jadi bisa reinfeksi ya. Contohnya misalnya yang terinfeksi Salmonella typhi ya. Nah, itu ketika imunitas di dalam tubuhnya itu sedang lemah, maka biasanya akan mengalami reinfeksi. Jadi terinfeksi kembali oleh Salmonella typhi. Baik itu dalam jenis yang sama maupun jenis yang berbeda. Jadi individu naif menerima sel-sel ya. Nah, resipien mempunyai kemampuan melawan infeksi tersebut hanya sampai sel atau antibodi yang diberikan tadi telah habis ya. Nah, oleh karena itu respon pasif sangat bermanfaat untuk membangkitkan imunitas secara cepat bahkan sebelum seseorang mampu membangkitkan suatu respon aktif. Contoh fisiologis imunitas pasif itu adalah pada bayi baru lahir ya. Jadi bayi baru lahir itu kan belum memiliki imunitas aktif ya, di mana sistem imunnya belum cukup matang untuk memberikan respon pada berbagai macam patogen, namun terlindungi dari infeksi oleh antibodi didapat dari ibu. Jadi makanya bisa diperoleh misalnya dari tadi menyusui dini ya, misalnya bayi baru lahir langsung diberikan ASI dari ibunya. Nah, fungsi ASI yang pertama yang dikeluarkan oleh ibu itu sangat mengandung senyawa yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun pada bayi. Karakteristik dari respon imun adaptif itu ada beberapa karakter ya atau ciri atau sifat ya dan memiliki kemaknaan secara fungsional ya. Jadi karakteristiknya ada yang spesifisitas atau khusus ya, ada yang keragaman, ada yang memori, ada ekspansi klonal ya. Ekspansi klonal itu fungsi signifikannya meningkatkan jumlah limfosit antigen spesifik dari sejumlah kecil limfosit naif ya. Kemudian spesialisasi itu menimbulkan respon yang optimal untuk pertahanan terhadap berbagai jenis mikroba dan sampai juga memiliki karakter non-reaktif terhadap diri sendiri. Dia tidak akan bereaksi kalau terhadap dirinya. Jadi terhadap diri siapa ya? Dari diri imun adaptif itu. Fungsinya untuk mencegah cedera pada inang selama respon terhadap antigen asing. Kita bisa lihat pada gambar di sini. Ini adalah seleksi klonal ya. Yang tadi merupakan
sifat dari respon imun adaptif ya. Di sini klon limfosit ya. Nah, ini klon limfosit dengan beragam reseptor muncul di organ limfoid generatif ya. Kemudian klon limfosit matur atau matang yang spesifik untuk berbagai antigen masuki jaringan limfoid. Kemudian klon spesifik antigen diaktifkan atau dipilih oleh antigen dan muncullah respon imun spesifik terhadap antigen. Jadi limfosit matur yang mempunyai reseptor bagi banyak antigen telah berkembang sebelum menghadapi antigen tersebut. Klon A itu adalah populasi limfosit dengan reseptor antigen yang identik sekaligus spesifisitasnya sama. Semua sel-sel ini dianggap berasal dari satu sel prekursor. Setiap antigen, misalnya di sini ada antigen X, ada antigen Y ya. Ini salah contoh ya. Memilih klon limfosit spesifik yang sudah ada sebelumnya dan merangsang proliferasi dan diferensiasi klon tersebut. Nah, di sini pada gambar ini hanya menunjukkan bahwa hanya limfosit B yang mampu menurunkan sel yang mensekresi antibodi, tetapi prinsip yang sama berlaku juga untuk limfosit T ya. Nah, antigen yang ditampilkan adalah molekul permukaan mikroba, tetapi seleksi klonal juga berlaku untuk antigen ekstraseluler terlarut dan intraseluler. Jadi ada hipotesisnya ya, seleksi klonal itu. Ini diformulasikan pada tahun 1950 ya, yang secara tepat memprediksi bahwa klon-klon dari limfosit yang spesifik untuk berbagai antigen muncul sebelum bertemu dengan antigen tersebut. Nah, tiap-tiap antigen ini akan mencetuskan suatu respon imun melalui pemilihan dan mengaktifasi limfosit dari suatu klon yang spesifik. Kemudian pada sistem imun juga kita mengenal memori. Nah, di sini sistem imun adaptif itu memberikan respon yang lebih besar dan lebih efektif pada paparan ulang dari antigen yang sama. Ini kaitannya sistem adaptif ya. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa sistem imun mempunyai ingatan. Jadi memori itu emang kaitannya dengan mengingat, ya, sel memori. Makanya ketika seorang sudah terinfeksi itu kemudian mengalami sembuh, nah proses-proses infeksinya itu dan zat-zat penginfeksi itu akan tersimpan di sel memori ya. Oleh karena itu sifat imunitas adaptif ini disebut memori imunologik. Ya. Jadi respon terhadap paparan pertama antigen disebut sebagai respon imun primer ya. Diawali oleh limfosit yang dinamakan limfosit naif yang bertemu dengan antigen untuk pertama kalinya. Kalau kita lihat di sini pada gambar, nah